Ya. Farja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dzalimun. Pada saat itu kemudian kaum yang menyembah patung-patung ini berpikir, ya mereka berpikir juga, ya betul juga. Ya kalau sebenarnya patung-patung ini kita sembah, ya kalau dia mengaku sebagai Tuhan harusnya dia tahu. Sebagian di antara mereka pun akhirnya ada yang beriman dan mengingkari. Tapi sebagian yang lain, mayoritas masih mengingkari. Ya. Meskipun sudah diberikan perkataan seperti itu, masih banyak pula yang mengingkari hadirin sekalian. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian kata mereka, ya, sebagian di antara menundukkan kepala. Lalu berkata, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Ya. Jadi sebenarnya mereka sendiri tahu kalau apa yang mereka sembah ini juga tidak bisa berbicara. Tidak bisa melakukan apa-apa. Buktinya ketika dihancurkan patung-patung yang lain, dia sendiri diam dan tidak bisa melindungi teman-temannya yang lain. Qalu afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Dia Ibrahim kemudian berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu? Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun." Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Jadi itu hadirin sekalian, ya, disampaikan kepada mereka bahwasanya memang apa yang mereka sembah itu ya tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Ya. Tidak bisa pula berbicara, tidak pula bisa mendengar dan tidak pula melindungi teman-temannya yang dihancurkan. Ya. Maka apakah kalian tidak mengerti? Ya, afala ta'qilun, kata Ibrahim bertanya kepada kaum-kaumnya pada saat itu. Qalu harrikuhu wansuru alihatakum. Ya. Jadi seperti itu hadirin sekalian, ya. Kemudian, ya, sebagian daripada kaum-kaum mengingkari, ya, dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau tahu Tuhan kami ini tidak bisa berbicara? Ya, apa yang engkau lakukan kepadanya?" Maka mereka mengatakan, "Qalu harrikuhu." Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat." Ya. Jadi hadirin sekalian, di sini kaumnya Ibrahim itu mau menantang Ibrahim, ya. Akhirnya Ibrahim dibakar, ya. Ibrahim akhirnya dibakar. Sebelum itu hadirin sekalian, kaumnya Ibrahim ini melaporkan kepada Namrud. Ya, melapor kepada Namrud, "Wahai Namrud, ya sesungguhnya ada seorang manusia yang menghancurkan berhala-berhala kami." Ya. Maka seorang pemuda ini, ya, salah satu di antara kaumnya Namrud, "Sesungguhnya wahai Ibrahim, kami akan laporkan engkau kepada Tuhan kami Namrud." Ya, Ibrahim karena dia percaya diri dengan kebenarannya, dengan kekuatannya, dengan perlindungan dari Tuhannya, maka dia mengatakan, "Wahai kaumnya Namrud, tidak perlu kau laporkan saya. Saya sendiri yang akan datang kepada Namrud. Saya sendiri yang akan datang kepada Namrud dan, ya, melaporkan diri kepada Namrud bahwa saya yang menghancurkan patung-patung itu." Maka datanglah dia kepada Namrud. Ya, datanglah dia kepada Namrud. Ya, hadirin sekalian, kaumnya Namrud, ya, prajurit-prajurit Namrud, pengawal-pengawal, penasihat-penasihat Namrud, kalau menghadap Namrud itu adatnya adalah pasti tunduk, ya, dan tidak berani membuka tirai. Jadi Namrud itu berada di belakang tirai, dan orang-orang itu kalau datang ke tempatnya Namrud pasti sujud dan tidak berani melihat Namrud secara langsung. Tapi Ibrahim, ketika dia mendatangi Namrud, ya, langsung dia mengatakan, dia buka tirai itu, langsung dia katakan, "Wahai Namrud, ya Namrud." Ya. Biasanya dan sekalian, itu kalau datang, pasti mengatakan, "Ya Tuhan kami Namrud." Ya. Pasti menyebutkan Tuhan atau Tuhan. Tapi Ibrahim tidak, dia langsung mengatakan, "Wahai Namrud, ya Namrud. Bisa-bisanya engkau mengatakan diri sebagai Tuhan, siapa engkau? Ya. Engkau manusia biasa, engkau sama seperti saya, makan dan minum, ya, dan lain sebagainya. Ya. Sesungguhnya Tuhan, wahai Namrud, Tuhanku. Ya, Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan engkau bukanlah Tuhan. Engkau adalah, ya, hamba daripada Tuhan yang Maha Esa." Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hal itu kemudian Namrud kaget, terkejut, siapa pemuda ini? Berani-beraninya dia datang kemudian dia mengatakan seperti itu. Ya, selama bertahun-tahun, 40 tahun, 60 tahun Namrud, ya, berkuasa menjadi seorang pemimpin, tidak ada satupun orang yang berani berkata seperti dia. Ya. Akhirnya Ibrahim berkata kepada dia, ya, "Wahai Namrud, jika kau memang benar-benar Tuhan, apakah kau sama seperti Tuhanku?
Ya, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan, disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, akhirnya Namrud juga mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya, saya bisa juga melakukan hal tersebut." Ya. Tapi hadirin sekalian, apa yang dilakukan Namrud itu sebenarnya tipu daya. Kenapa? Ya, dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan. Ya, ternyata dia memanggil dua orang. Dia memanggil dua orang, kemudian dia membiarkan satu orang hidup dan membunuh yang satunya. Ya, dia mengatakan, "Wahai Ibrahim, ini saya bisa mematikan, saya bisa menghidupkan." Tentu ini adalah kebodohan. Sebenarnya ini kebodohan. Kenapa? Karena memang sebenarnya yang hidup itu sudah hidup sebenarnya. Ya. Sebenarnya sudah hidup. Ya. Dan yang satunya itu dimatikan, dibunuh oleh dia. Dan dia mengatakan bisa mematikan, bisa menghidupkan. Tentunya adalah kebodohan dan tipu daya yang sebenarnya tidak masuk di dalam akal kita. Makanya kemudian Ibrahim mengelak, ya ini tentu kebodohan. Makanya Jibril datang pada saat itu. Jibril datang kepada Ibrahim dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau engkau berdebat kepada dia, ya, engkau berdebat dengan orang yang bodoh, ya, dia akan banyak alasan dan lain sebagainya. Tantang dia tentang perkara-perkara langit, wahai Ibrahim." Langsung tantang dia. Ditantang oleh perkara-perkara langit. Akhirnya, ya, Ibrahim ketika mendengarkan perintah Jibril, dia mengatakan kepada Namrud, "Wahai Namrud, kalau begitu, sesungguhnya Tuhanku, dia bisa, ya, menerbitkan matahari dari timur dan diterbenamkannya ke arah barat, ya. Diterbenamkan ke arah barat. Apakah engkau melakukannya? Atau engkau bisa melakukannya, wahai Namrud?" Namrud mengatakan tidak. Ya. Akhirnya dia pun mengalah. Ya, dia tidak bisa melakukan apa yang telah ditantangkan oleh Ibrahim pada saat itu. Ya. Ya, selesailah pada saat itu. Kemudian sebagian di antara kaum Namrud juga percaya kepada Ibrahim. Bahwasanya ternyata Namrud ini yang mengaku sebagai Tuhan, ternyata dia tidak bisa melakukan tantangan yang dilakukan oleh seorang manusia ini, Ibrahim. Seandainya dia Tuhan, seharusnya dia bisa melakukan apa yang orang mau dan apa yang dia kehendaki. Ya. Tapi itulah yang terjadi hadirin sekalian, ya, tipu daya oleh, ya, seorang raja yang zalim, yaitu, ya, Namrud. Ya, akhirnya hadirin sekalian, ya, pada saat itu kemudian, ya, qalu harriquhu, ya, kemudian Namrud, karena dia sudah tidak bisa menantang lagi, menjawab debat yang ditantangkan oleh Ibrahim, akhirnya dia memanggil semua prajuritnya dan menyiapkan, ya, kobaran api yang begitu besar, membuat api yang begitu besar, ya, untuk dibakar Ibrahim ini, ya, untuk dibakar. Qalu harriquhu, ya. Makanya dikatakan dalam ayatnya Quran surah Al-Anbiya, qalu harriquhu, ya. Qalu harriquhu. Ya, maka bakarlah, ya, bakarlah Ibrahim, ya. Maka hadirin sekalian, dibakarlah, ya, Ibrahim pada saat itu. Api kemudian dikumpulkan, ya, api yang sangat besar, sampai dalam satu riwayat hadirin sekalian disebutkan, kalau ada burung yang, ya, terbang dalam ketinggian, ya, kurang lebih berapa 100 meter atau 200 meter ke atas, maka burung itu akan terpanggang, ya. Maka burung itu akan terpanggang saking panasnya hadirin sekalian, ya. Semua, ya, api-api itu kemudian dibesarkan, ya, disiapkan untuk kemudian membakar seorang manusia yang, ya, dikatakan dia adalah, ya, penghancur patung dan, ya, dia adalah seorang manusia yang tidak mau mengatakan Namrud sebagai Tuhan. Maka dibakarkanlah dia. Qalu harriquhu wansur alihatakum in kuntum fa'ilin. Kemudian Ibrahim dikatakan, "Wahai Ibrahim, kau akan dibakar. Kalau memang betul-betul Tuhanmu kuat, kalau memang betul-betul Tuhanmu bisa melindungimu, maka pada saat inilah Tuhanmu akan berbuat, jika dia betul-betul adalah Tuhan." Ya, dia menantang Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Maha Perkasa lagi Maha Kuat. Qulna ya naru kuni barda wa salama, ya. Maka ketika Ibrahim dilemparkan ke api tersebut, maka seketika itu kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala, qulna ya nar, ya, kami Allah berfirman, kuni bardan wa salaman, wahai api, bardan wa salaman, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan jadilah penyelamat ala Ibrahim, dan jadilah penyelamat atas Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahum al-akhsarin. Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Rugi hadirin sekalian. Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang rugi.
Karena habis semua tenaga mereka, habis semua harta mereka, habis semua kekuatan mereka hanya untuk buat api yang besar. Dan ternyata ketika Ibrahim mau dibakar, Allah katakan kepada api itu, jadilah dingin. Dari api yang tadinya dingin, dari api yang tadinya terbakar, sangat panas, sampai-sampai burung yang lewat di atas panggang. Jadi dingin hadirin sekalian, jadi dingin. Dan menjadi keselamatan untuk Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi seperti itu hadirin sekalian. Bagaimana kemudian ya Ibrahim ya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kobaran api yang begitu besar ya. Kalau dikatakan sudah tidak ada lagi penolong, tapi Allah yang menjadi penolong pada saat itu. Maka hadirin sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, ketika kita sudah dalam keadaan susah, ya, Ibrahim pada saat itu sebenarnya dia hanya berserah diri kepada Allah. Entah diselamatkan atau tidak, yang penting dia yakin Allah yang Maha Esa, Allah yang benar. Dia belum tahu kalau mungkin diselamatkan atau tidak, mati terbakar atau tidak. Kalau mati terbakar, maka tentu dia menjadi golongan-golongan yang benar. Tetapi begitulah dan sekalian, karena keimanannya yang kuat, ya, karena ya keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir-akhir ujian yang mungkin kalau kita berada di ya waktu-waktu seperti itu hadirin sekalian, kita mungkin akan lari dan kita mungkin akan ikut dan menyembah kepada Namrud. Tapi karena Ibrahim ya, dia sudah tanamkan keyakinan akidah yang begitu kuat bahwasanya Allah yang menyelamatkan dia, Allah ya yang memberikan kekuatan ya, dan Allah yang memberikan petunjuk dan hidayah kepadanya, maka ya termasuklah Ibrahim pada golongan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hadirin sekalian, ya, Namrud kemudian ketika melihat kejadian itu, dia pun kemudian merasa takut dan heran, ya. Sebagian daripada kaumnya kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga muncul isu setelah itu kemudian ada yang mengatakan ternyata ya, Tuhannya Ibrahim ini lebih kuat. Tuhannya Ibrahim ini ternyata ya, maha perkasa dan maha kuat. Ya, Ibrahim ya, adalah manusia yang dipilih ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Namrud ya, dia hanya mengaku sebagai Tuhan, tetapi ternyata dia kalah dari Tuhannya Ibrahim. Akhirnya ya kaum-kaumnya Namrud pun kemudian banyak yang beriman kepada Ibrahim. Banyak yang beriman kepada Ibrahim dan beriman kepada Tuhannya Ibrahim pada saat itu. Ya. Ya, jadi Ibrahim ya menjadi orang yang benar pada saat itu hadirin sekalian. Sementara Namrud akhirnya dia akhirnya Namrud pulanglah pada saat itu, kemudian dia kecewa dan menyesal terhadap dirinya. Akhirnya dia pun pulang dan ya pulang dalam keadaan mabuk-mabukan ya, karena ya kaum-kaumnya sudah mengingkari dia. Akhirnya dia pulang mabuk-mabukan ya. Suatu ketika hadirin sekalian, ketika dia sedang berada di singgasananya ya, sedang ya bersenang-senang, Namrud tiba-tiba datang seekor lalat. Datang seekor lalat, mengganggu dia seharian, semalaman, diganggu sama lalat itu hadirin sekalian. Ya. Dipanggillah prajurit, dipanggillah penasihat-penasihatnya untuk melindungi Namrud. Ya. Dipanggil semua untuk menjauhkan lalat ini daripada Namrud, tapi tidak bisa. Ya. Walaupun algojonya kekar-kekar, berotot, tapi tidak akan bisa melawan lalat. Ya. Dia tidak bisa melawan lalat. Satu ekor lalat dia tidak bisa lawan. Ya, ribuan, ratusan orang yang mau lawan lalat ini tidak bisa. Karena dia kecil. Ya. Tidak ada yang bisa melawan. Hanya diganggu terus Namrud, diganggu seharian semalam tidak bisa tidur. Begadang karena lalat ini terus mengganggu dia. Ya, terus menghantui dirinya. Akhirnya suatu ketika lalat ini pun masuk ke dalam tubuhnya sih. Ya, masuk ke dalam tubuhnya. Masuk melalui entah mulut atau hidungnya Namrud pada saat itu. Masuk. Ya. Menghancurkan semua organ tubuh yang ada dalam ya, kepalanya Namrud pada saat itu. Ya. Akhirnya, ya, lalat ini masuk ke dalam kepalanya Namrud hadirin sekalian, dan tidak bisa dioperasi pada saat itu. Pada saat itu belum ada dokter. Pada saat itu belum ada ahli bedah. Akhirnya bagaimana caranya mau mengeluarkan lalat ini hadirin sekalian dari kepalanya Namrud? Ya, jadi setiap orang yang lewat di singgasana beliau maka diperintahkan untuk memukul kepalanya Namrud. Dipukul kepalanya Namrud pakai kayu atau pakai batu pada saat itu. Supaya bagaimana caranya lalat ini bisa keluar. Jadi seperti itu hadirin sekalian, bagaimana Allah menghinakan raja yang dia mengaku sebagai Tuhan. Allah hinakan dia dengan seekor lalat yang kecil, ya. Padahal dia adalah seorang manusia yang punya banyak kekayaan, punya segalanya, tetapi ternyata dia dihinakan, ya. Dihancurkan kekuasaannya oleh seekor lalat, dia akan oleh seekor lalat. Akhirnya hadirin sekalian, ya, lalat ini pun menjadi sebab kematian Namrud. Jadi Namrud mati.
Jadi Namrud mati hadirin sekalian. Kita bayangkan, seekor lalat yang kecil mampu membunuh seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yang punya kekuatan dan segalanya. Ya. Hingga pada saat itu kemudian keluarlah isu pula. Ya. Kaum-kaumnya mengatakan, Namrud dibunuh oleh seekor lalat. Ya. Sungguh luar biasa. Ya. Namrud dibunuh seekor lalat. Ya. Pada saat itu hadirin sekalian memang ada pengikut-pengikut beliau yang memang lihat. Pada saat itu masuk lalat ke dalam kepalanya Namrud. Dan ketika itu keluar lalat dari kepalanya Namrud sudah meninggal. Namrud sudah mati. Sehingga prajuritnya itu melihat ternyata Namrud mati karena seekor lalat. Karena dia melihat lalat keluar daripada entah mulut atau hidung beliau pada saat itu. Maka keluarlah itu sungguh menghinakan. Dan kaum-kaumnya pun melihat bahwasanya sungguh terhinalah Tuhan-Tuhan kami ini. Namrud yang mengaku sebagai Tuhan dihinakan oleh seekor lalat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya sungguh kebenaran dan kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan bermanfaat apa yang kita miliki. Harta itu akan ditimbun, harta itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mau beriman kepada Allah. Sebanyak apapun kekayaan kita, sebesar apapun kekuasaan kita, setinggi apapun jabatan kita, hadirin sekalian, kalau kita tidak beriman, mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka siap-siap seperti Namrud. Ya. Hanya seekor lalat, satu lalat yang menghancurkan dia dan membunuh dia, menghancurkan kekuasaannya dan jabatan yang saat itu sangat-sangat tinggi, ya, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah itu hadirin sekalian, Ibrahim, Ibrahim alaihissalam, kemudian melanjutkan perjalanannya, melanjutkan dakwahnya pada saat itu. Ya, mudah bagi Ibrahim melanjutkan dakwahnya karena saat itu kemudian Namrud sudah mati. Raja yang saat itu kemudian mengaku sebagai Tuhan dihancurkan. Jadi hadirin sekalian, kalau kita sebelumnya pernah dengar mimpi beliau, beliau mimpi di usia 30 tahun, di awal-awal beliau mengaku sebagai Tuhan. Beliau bermimpi bahwasanya akan ada seorang pemuda yang menghancurkan kekuasaannya. Ternyata itu menjadi kenyataan. Itu menjadi kenyataan hadirin sekalian. Ibrahim menjadi pemuda yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu sudah akan dibunuh sebenarnya. Sudah diambang kehancuran karena dia lahir pada saat peraturan sedang diberlakukan, pembunuhan anak-anak. Tapi dia diselamatkan dan kurang lebih beberapa waktu kembali dan menghancurkan kekuasaan Namrud, itu si raja zalim yang saat itu mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kemudian ada sekalian singkat cerita, kemudian Ibrahim kemudian hijrah dari Babilonia. Ibrahim hijrah dari Babilonia karena diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Hijrahlah dia kemudian dari Babilonia ke Mesir bersama istrinya Sarah. Jadi hadirin sekalian, ini juga ujian yang didapatkan oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bersama istrinya kurang lebih 30 tahun sampai 60 tahun istrinya berusia, belum dikaruniai seorang anak. Ini belum dikaruniai seorang anak hadirin sekalian. Bayangkan, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin sekalian. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, kalau Allah sudah kasihi hambanya, maka jangan harap pasti akan ada ujian yang akan diberikan kepada hamba yang dicintainya tersebut. Maka diberikan ujian kepada Ibrahim. 60 tahun istrinya Sarah dan Ibrahim belum pula dikaruniai seorang anak. Maka hadirin sekalian, akhirnya Ibrahim tidak putus asa, mereka pun hijrah ke Mesir untuk melanjutkan dakwah mereka. Hingga hadirin sekalian kita mendengarkan kisah yang begitu luar biasa. Allah menganugerahkan anak kepada Ibrahim meskipun melalui istri yang kedua Hajar. Istri yang kedua bernama Hajar. Lahir daripada Hajar seorang anak bernama Ismail. Ismail inilah hadirin sekalian. Kalau kita mau singkat lagi, kita lihat kisah Ibrahim dan Ismail ketika mereka sedang membangun Makkah. Ketika sedang membangun Makkah dan Makkah saat itu kemudian menjadi tempat peradaban umat Muslim. Ketika orang mau berhaji, maka Makkah dijadikan tempat utama bertawaf mengelilingi Ka'bah. Tempat yang dijadikan oleh Ibrahim dan Ismail membangun bangunan tersebut. Sampai kemudian hadirin sekalian, ketika Allah belum lama Ibrahim ini lahir, masih usia belia, belum usia balik, atau beberapa tahun usia beliau. Allah memerintahkan kepada
ya, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Bayangkan hadirin sekalian. Kalau kita menunggu anak yang begitu lama, 60 tahun baru diberikan anak, itu pun pada istri yang kedua. Belum lama dikaruniai anak, Allah uji dia, Allah uji Ibrahim. Baik. Saya silakan sedikit saja. Jadi Allah uji beliau, uji Ibrahim ini, anaknya, untuk disembelih. Ya. Jadi Allah perintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sembelihlah anak. Akhirnya dia datang kepada Ismail, wahai Ismail, sungguh Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Maka ya Ismail mengatakan kepada ayahnya, karena dia Ismail seorang manusia yang juga punya keimanan yang kuat sama seperti ayahnya. Maka dia mengatakan kepadanya, wahai ayahku, jika itu adalah kebenaran yang datang dari Allah, maka lakukanlah. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan kepadamu, wahai ayahku. Akhirnya ketika akan disembelih, ya, datanglah Jibril menahan pedang itu, ya. Jadi sudah akan disembelih hadirin sekalian. Ditahan oleh Jibril dan Allah perintahkan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sungguh engkau adalah orang-orang yang benar. Engkau termasuk golongan yang benar. Ya. Allah jadikan aku sebagai orang yang benar. Maka Allah menggantikan Ismail yang mau disembelih itu dengan seekor domba. Makanya hadirin sekalian, sampai saat ini ya berlakulah aturan dalam kita adalah kurban. Itulah awal. Kalau kita mau berkorban hadirin sekalian dengan anak kita yang mau disembelih, ya mungkin kita tidak akan mampu hadirin sekalian. Maka Allah uji kita dengan harta kita. Dengan harta kita keluarkan untuk berkorban. Apalagi ini di masa-masa ya di bulan Zulhijjah, keutamaan untuk kita berkorban ini. Ya, ada filosofinya dari Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi hadirin sekalian, ya mungkin ya seperti itulah ya apa yang bisa kita pelajari malam ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita ya umur yang panjang agar kita masih mampu ya terus ya mempelajari agama-agama Allah yang sangat panjang. Ya, ilmu ini kalau kita pelajari hadirin sekalian sampai kita mati, hanya sepertiga yang kita bisa dapatkan. Hanya sepertiga. Tidak bisa semuanya. Makanya apalagi kalau kita bersantai-santai hadirin sekalian, ya, sangat sedikit lagi ilmu yang bisa kita dapatkan.